Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa yang kerja praktek sekalian, saya rekap aja ya hasil daripada evaluasi proposal untuk kerja praktek di, kerja praktek genap 2020-2021 ini. Jadi di sini saya akan menampilkan beberapa proposal dari teman-teman ya, di sini tujuannya untuk kita sharing bersama gitu ya, di mana letak kekeliruan-kekeliruan dalam penulisan proposal kerja praktek ya. Nah, di dalam kerja praktek kita kali ini ya, di Informatika Unjani, kerja praktek itu targetnya adalah teman-teman bisa merasakan suatu pekerjaan di dunia nyata gitu ya, yaitu menyelesaikan permasalahan dari suatu organisasi, di mana menyelesaikan permasalahan itu dengan perangkat lunak ya tentunya, dengan suatu software. Software-nya bisa macam-macam, bisa berupa sistem informasi gitu ya, bisa berupa aplikasi untuk menyelesaikan permasalahan hitung-hitungan misalnya, atau aplikasi-aplikasi integrasi pembayaran gitu ya, atau, membuat virtual lab, multimedia gitu dan lain-lain. Yang pasti tujuan daripada kerja praktek adalah menyelesaikan suatu permasalahan organisasi. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu ya, kita harus tahu dulu di organisasi yang kita pilih sebagai tempat kerja praktek itu apa masalahnya. Namun sebelum kita tahu masalahnya, kita harus tahu dulu organisasi itu bergerak di bidang apa, gitu ya. Dia memiliki struktur organisasi seperti apa, dia memiliki suatu rutinitas proses seperti apa, ya. Mereka memiliki beberapa divisi bagian, karena divisi bagian itu nanti akan mengelola suatu flow data tertentu, gitu ya, dan lain-lain, gitu ya. Nah, di samping itu, kita harus bisa berkomunikasi dengan orang yang tepat, ya, dalam rangka untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan permasalahan di gudang, misalnya dalam suatu industri tekstil, maka kita harus wawancara dengan orang gudang. Ya akan lebih baik lagi kita mewawancarai pimpinan dari divisi gudang tersebut gitu ya, karena itu nanti akan bisa menjelaskan semua alur flow yang biasa terjadi di gudang dan apa sih problem yang sering dihadapi dan dikeluhkan oleh bawahan-bawahan dia. Gitu ya, dalam apa? Dalam operasional suatu perusahaan. Nah, di sini, saya melihat beberapa proposal ya, ini saya bahas, ada 6 proposal. Jadi kita lihat, di mana letak mungkin ada kekeliruan, ada klaim-klaim, ada klarifikasi dan lain-lain itu teman-teman bisa, lihat gitu ya. Kayak misalnya di sini, ya di bagian awal ya dari proposal. Nah, ini ya di latar belakang. Nah, misalnya seperti ini. Ya, saat ini SD Negeri 3 memiliki data siswa dan kepegawaian sudah ada dalam aplikasi Dapodik. Tetapi memang tidak semuanya mencakup keseluruhan sehingga masih ada data yang harus manual dikerjakan. Nah, sebenarnya ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan organisasi ya, manual misalnya disebutkan, oh masih manual. Memang masalahnya apa gitu ya selama masih manual? Apakah manual itu bisa mengganggu operasional dari suatu pekerjaan mereka? Apakah manual itu bisa mengganggu bisnis mereka gitu ya. Nah itu jelaskan mengapa ya. Lalu ada juga di latar belakang di proposal lain ya. Jadi kita mulai di latar belakang dulu. Nah ini agak kurang latar belakangnya ya. Nah sebenarnya latar belakang itu ada 4 tahap ya. Ada 4 kandungan isi kalau di KP. Yang pertama adalah objek tempat KP, kedua problemnya, 3 cara menyelesaikan masalah, dan keempat tujuan atau rencana solusi nantinya. Karena ini sifatnya proposal, maka latar belakang ini menjadi poin penting sebenarnya terhadap kita itu mau menyelesaikan masalah apa di organisasi dan solusi kita adalah aplikasi yang seperti apa, gitu ya. Nah, tadi berkaitan dengan yang manual, tadi juga ada beberapa proposal yang saya baca menggunakan Excel gitu ya. Nah, sekarang apa problemnya ketika dia menggunakan Excel? Toh Excel juga aplikasi berbasis komputer kan. Nah sekarang
kita harus tahu apa problem dan permasalahannya jika dia menggunakan suatu Excel, ya, apa masalahnya. Jadi, apakah nanti teman-teman bisa menjamin aplikasi yang teman-teman buat itu memiliki performansi yang lebih baik daripada Microsoft Excel gitu ya? Atau memang kita tidak mulai dari data Excel-nya? Artinya kita akan membuat aplikasi dan solusi daripada problem itu bukan dari karena dia memiliki data Excel gitu ya. Oke, kita lihat lagi mana ya yang pakai Excel itu ya, udah saya tandain. Kita lihat di sini ada yang menggunakan Excel katanya. Nah, ya. Pegawai tata usaha di SMA 1 Cililin masih menggunakan aplikasi kantoran seperti Word dan Microsoft Excel. Serta seringkali menggunakan manual ditulis tangan. Nah, sekarang problemnya apa kalau tulis tangan gitu ya? Apa problemnya? Ya. Apakah aplikasi nanti dibangun lebih baik daripada Excel gitu ya? Nah, coba yang masalah-masalah kayak gini, lebih diamati gitu ya, karena sejatinya proposal KP ini dibuat karena terlebih dahulu teman-teman sudah mendapatkan tempat KP, sudah berkomunikasi dengan orang di organisasi itu, lalu kita ingin mencoba mencari solusi. Ya, artinya proposal itu kita ingin mencoba mengerjakan sesuatu untuk kegiatan akademik untuk mencari solusi di suatu perusahaan. Jadi artinya apa? Dalam software development life cycle, proses requirement itu sudah dilakukan sebelum proposal ini ditulis gitu ya. Jadi yang namanya wawancara, yang namanya observasi, yang namanya rapat, kuesioner dan lain-lain itu sudah dilakukan sebelum proposal ini dikirim gitu ya. Nah, lalu di sini juga ada mempermudah gitu ya. Sehingga akan dibuatkan suatu sistem informasi keuangan tata usaha yang nantinya dapat mempermudah. Mempermudah itu maksudnya gimana? Gitu ya. Nah, di sini saya ilustrasikan misalnya dengan banyaknya dokumen yang ditulis tangan, ini memakan waktu kurang lebih 30 menit misalnya. Untuk apa? Untuk pencarian. Nah, ini harus didukung dengan suatu data ya berupa tadi requirement analisisnya. Bukan requirement analisis, requirement gathering-nya. Teman-teman melakukan wawancara misalnya. Lalu dikonfirmasi dengan observasi, teman-teman lihat sendiri apakah benar pencarian dokumen itu memakan waktu kurang lebih 30 menit. Nah, ini terbukti dari hasil observasi kami bahwa pencarian data dengan manual terkendala masalah teknis. Teknis itu artinya mungkin kertasnya suka disimpan tidak rapi, dia tidak punya map gitu ya dalam menyimpan dokumen misalnya dan lain-lain. Nah, sehingga solusinya adalah di latar belakang ini kita bisa bilang bahwa saya ingin membuat suatu aplikasi ini untuk menyelesaikan masalah ini gitu ya. Agar apa? Diharapkan efisiensi dalam pencarian data itu meningkat hingga 90%, artinya tingkat efisiensinya. Artinya tidak lagi memerlukan waktu 30 menit, tapi lebih cepat daripada 30 menit itu, gitu ya. Jadi dia bisa mengefektifkan 90% dari 30 menit waktu yang terbuang untuk pencarian data yang bersifat manual misalnya. Ya, jadi ada yang seperti itu, ada lagi yang ini kurang cepat juga sama, ini klaimnya seperti apa nih kurang cepat. Klaim itu maksudnya seberapa lama ya secara waktu dengan hitungan-hitungan kita. Misalnya, memakan waktu 60 menit, nah gitu ya. Sehingga itu dirasa kurang cepat untuk operasional dikarenakan apa, gitu ya. Nah itu, seperti apa gitu ya, seperti apa kita melihat satu masalah sehingga kita bisa menyimpulkan dia kurang cepat ya, kurang efektif dan lain-lain, itu sebenarnya ada di fase requirement gathering. Ya, wawancara, observasi, dan lain-lain yang teman-teman bisa tuliskan itu sebagai suatu problem ya di dalam suatu kerja praktek di latar belakang. Yang pertama kan kita jelasin objek objek KP-nya misalnya perusahaan, sekolah, dan lain-lain. Habis itu kita jelaskan divisinya. Nah, kita jelaskan lagi divisi mana yang mengalami suatu masalah. Ya ingat kerja praktek ini waktunya kurang lebih hanya 2 bulan, jadi kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah mereka, tapi kita bisa ambil masalah yang memang harus diselesaikan dengan tingkat urgensi yang tinggi gitu ya. Misalnya, oh memang saat ini kita butuh suatu aplikasi untuk pendaftaran siswa baru karena apa, eee, siswa baru sudah mulai masuk di bulan September misalnya.
Nah, maka itu adalah menjadi urgensi ya, waktu. Jadi urgensi itu bisa karena waktu, bisa karena biaya, ya bisa karena beban pekerjaan dan lain-lain. Itu adalah masalah urgensi dalam suatu pembangunan perangkat lunak bagi organisasi, gitu ya. Nah, jadi klaim-klaim yang kurang cepat, manual, menggunakan Excel dan lain-lain itu tolong dijelaskan gitu ya, dengan lengkap dan detail, mengapa, masalahnya apa, emang kalau pakai Excel kenapa, gitu ya. Nah, nanti nanti akan berbeda lagi kalau misalnya teman-teman menyelesaikan permasalahan karena sudah ada aplikasi yang di organisasi itu yang sudah beroperasi. Jadi misalnya teman-teman ingin mengekstend suatu perangkat lunak, ya, menambah suatu fungsi, di mana fungsi itu jadinya bersifat urgensi dan itu akan diintegrasikan dengan perangkat lunak yang sudah ada. Nah, itu nanti beda lagi cara penjelasannya di latar belakang. Yang pasti latar belakang tadi mengandung 4 unsur itu gitu ya. Nah, ini ya, objek tempat KP, permasalahannya apa, permasalahan organisasinya ya di divisinya, ambil divisi, lalu cara menyelesaikan masalahnya, lalu rencana solusinya ingin ngapain. Ya. Nah, lalu, setelah itu kita balik lagi ke bukan balik lagi, kita langsung lanjut ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini biasanya kita ambil dari latar belakang tadi yang kita buat. Kita detailkan di rumusan masalah. Masalah apa sih yang terjadi di suatu organisasi itu? Misalnya masalah di divisi keuangan, apa masalahnya? Sehingga nanti masalah itu akan kita carikan solusinya, itu nanti akan ada di bagian tujuan. Ya, maksud dan tujuan kerja praktek gitu ya. Nah, jadi isi daripada rumusan masalah yaitu tadi ya, masalahnya apa? Di mana masalah itu harus kita tuangkan sebelumnya di latar belakang. Lalu kita detailkan di rumusan masalah. Gitu ya. Jadi kita lihat ke rumusan masalah nih sekarang nih. Jadi ini jelaskan masalahnya aja ya. Nah, ini juga salah nih, saya lupa lagi. Ya, masalahnya apa gitu ya. Bagaimana membuat suatu sistem informasi koperasi primer berbasis web di Yoni Friday 301 PKS. Bisa lebih didetailkan lagi sebenarnya masalahnya, ya. Sistem informasi koperasi itu kan luas ya, ada peminjaman, ada pembayaran gitu ya, ada tabungan dan lain-lain. Nah, itu bisa disimpulkan di sini, ya, sehingga kita bisa bilang fiturnya apa saja sih, itu juga bisa gitu ya, bukan fitur, bukan basis ini, fitur bahasan di batasan masalah ya, atau di ruang lingkup. Nah, kalau rumusan masalah itu lebih ke problem, ya salah, lebih ke problem. Masalah-masalah yang lebih detail ya, yang tadi kita sudah jelaskan di latar belakang. Nah, kemudian batasan masalah, nah ini tadi, yang menjelaskan, dalam suatu memecahkan masalah gitu ya, batasan masalah kita apa sih? Jadi kalau saya ilustrasikan seperti ini ya. Nah, kalau kita ngomongin ruang lingkup, nah ruang lingkup itu ada di dalam lingkaran ini. Ini namanya ruang lingkup ya. Nah, kalau kita ngomongin batasan masalah itu ada di luar lingkaran ya. Nah, ini adalah batasan masalah. Nah, sebenarnya mau ngomongin ruang lingkup atau batasan masalah itu terserah aja ya. Tinggal disesuaikan dengan babnya. Misalnya kita ngomongin ruang lingkup. Di aplikasi koperasi tadi misalnya, saya ingin membuat suatu aplikasi koperasi, di mana fungsinya ya adalah satu, pinjaman, dua, tabungan, tiga, pinjaman, tabungan, sama investasi. Nah, ini berarti saya ingin membuat suatu koperasi di mana ruang lingkup saya adalah ini, gitu ya. Untuk masalah fungsi, nah ruang lingkup itu bisa diterjemahkan macam-macam, dari sisi fungsinya bisa, dari sisi organisasi bisa. Ya misalnya dari sisi organisasi ini hanya untuk divisi
operasional. Nah, misalnya dari koperasi, bisa nih masuk ke ruang lingkup. Jadi terserah ini mau menjelaskannya enaknya ruang lingkup atau batasan masalah, tapi menurut saya sih lebih enak kita ngomongin di ruang lingkup. Karena kita akan membicarakan, apa saja yang ingin kita buat, apa saja yang, ingin dibuat, aplikasi yang ingin dibuat di organisasi ini dalam rangka untuk menyelesaikan problemnya mereka, gitu ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman kebingungan untuk menulis batasan masalah, bisa teman-teman, eee, masukkan ke ruang lingkup aja. Nah, misalnya ini, menggunakan bahasa PHP dan MySQL, ini berarti masuknya bukan batasan masalah, ini masuknya ke ruang lingkup. Artinya ditinjau dari apa, sisi teknologi. Tapi teknologi yang digunakan adalah, gitu ya, masuknya ke bagian ruang lingkup. Jadi kalau teman-teman bingung, saran saya sih masuknya ke ruang lingkup aja, ya di subbab 3 dari proposal. Sehingga, di sini jelas nanti, eee, batasan-batasan ini ada sedikit digambarkan juga di bagian latar belakang, gitu ya. Kemudian selanjutnya tujuan, kalau ini apa nih? Nah, ini sama ya. Lalu tujuan itu adalah sebenarnya kalau tujuan KP ya, tujuan kerja praktek. Tujuan kerja praktek itu adalah apa yang diharapkan dari suatu organisasi terhadap perangkat lunaknya. Nah, itu tujuan. Ya kalau misalnya teman-teman bilang di sini meminimalisir penggunaan yang masih diinputkan manual, ya tadi ya, kenapa, masalahnya apa, ya. Nah, jadi, maksud dan tujuan itu lebih mengarah ke solusi ya, ke harapan. Mengapa saya membuat ini, software ini, untuk apa? Nah, gitu ya. Nah, lalu yang subbab kelima teman-teman sama ya, teori pendukung ini kalau bisa sertakan referensinya ya. Ini ada beberapa tulisan teman-teman yang agak beda-beda gitu ya, nggak tahu kenapa itu masalahnya. Jadi, di bagian ini ya, referensi ya. Referensi itu berupa buku atau paper-paper yang ilmiah. Maksudnya gini, misalnya ada orang yang pernah menyelesaikan masalah koperasi. Nah, apa saja fungsi koperasi itu teman-teman bisa pelajari secara literasi dari penelitian-penelitian orang gitu ya. Baca paper tentang pembangunan suatu aplikasi gitu ya, di mana nanti dilihat di situ, untuk koperasi itu fitur-fiturnya apa saja. Jadi, sertakan juga referensinya ya. Kemudian ada gambaran umum. Nah, gambaran umum ini bisa menggunakan suatu tools ya sebenarnya. Toolsnya apa? Toolsnya bisa menggunakan macam-macam, bisa DFD misalnya untuk yang kalau teman-teman berencana ingin membangun aplikasinya berbasis struktur atau prosedural itu bisa menggunakan data flow diagram level 0 atau kita bilang sebagai konteks diagram. Tapi teman-teman ingin menggunakan UML misalnya, gambaran umum sistemnya bisa dengan use case diagram atau dengan deployment diagram, bebas ya karena tadi urutannya adalah proposal ini dibuat setelah teman-teman melakukan suatu requirement gathering ya. Jadi analisis dan, requirement gathering itu, ada di fase awal ya. Di fase awal itu ada wawancara, ada observasi, kuesioner dan lain-lain. Setelah itu hasilnya dianalisis, hasil analisis itulah yang akan menjadi suatu use case, yaitu gambaran umum sistem yang akan dibangun. Nah, gambaran umum sistem yang akan dibangun juga bisa macam-macam gitu ya. Ini saya coba delete. Kita bisa ngomongin, batasan-batasannya juga gitu ya. Ini adalah sistem yang ingin kita bangun misalnya dengan suatu diagram acak ya. Nah, misalnya ini adalah sistem lain, ini sistem lain misalnya. Nah, dari sini ke sini misalnya, dari sini ke sini. Nah, misalnya di sini ada inputnya, misalnya, ini adalah output ya, output dari sistem satu kan. Kalau ini kita ngomongin sistem satu, ini kita ngomongin sistem 2.
Ini ngomongin sistem 3. Berarti tentu saja di sistem 1 ini ada outputan juga, ada inputan, di 3 ini juga ada outputan. Nah, kita akan startnya dari mana gitu ya. Misalnya di sini berarti ada input lagi, output 1 ini akan menjadi input 2 ya. Ini output 2 akan menjadi input 3, ini output 3, ini input 1. Nah, ini kita bisa pandang dari sisi manapun gitu ya. Bisa kita pandang dari sini ya, suatu sistem pasti ada sistem input dan output, bisa kita pandang dari sisi sini gitu ya, atau bisa kita pandang dari sisi sini. Tergantung teman-teman mau mulainya dari mana. Misalnya teman-teman startnya di yang kedua, ya misalnya teman-teman startnya di yang kedua. Karena apa? Karena sistemnya sudah ada sebelumnya, jadi saya ingin mengextend suatu aplikasi itu. Oke, kita mulai dari yang kedua. Nah, sebelum masuk kedua, apa inputnya dari sistem yang pertama? Misalnya outputnya adalah file berupa data Excel. Maka teman-teman tidak perlu lagi repot-repot membuat suatu form ya, misalnya untuk menginputkan satu-satu ya, satu-satu jadinya. Tidak perlu, karena dia sudah punya ada Excel, maka teman-teman tinggal bikin fitur untuk mengekstrak Excel itu sehingga masuk ke dalam aplikasi teman-teman di nomor 2 ini, ya. Kalau kita mengekstend suatu aplikasi tidak ada masalah, misalnya di sini dia punya database sendiri, gitu ya, dia punya database. Di sini juga teman-teman bikin bisa bisa punya database sendiri juga nggak masalah. Di ketiga juga dia punya database sendiri juga nggak masalah, atau memang, 1 database yang menghubungkan 3 aplikasi ini. Jadi teman-teman bisa membuat tabel baru saja di sini gitu ya. Nah, tabel baru seperti ini untuk aplikasi teman-teman yang dijalankan, di area nomor 2 ini, ada input, ada proses, ada output gitu ya. Nah ini, kalau input, proses, output dia secara prosedural ini kita bisa jelaskan dengan data flow diagram atau sudah terbentuk fungsi-fungsinya. Ya jadi ini ada fungsi-fungsinya, fungsi 1 ya pakai use case masih ingat ya, fungsi 2, fungsi 3, fungsi 4, fungsi 5. Dan seterusnya itu juga bisa menggunakan use case diagram. Nah, ini adalah gambaran sistem, umum sistem ya namanya ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini jadwal KP sebenarnya, jadwal kerja praktek. Disesuaikan dengan apa? Software development life cycle yang teman-teman lakukan. Seperti ini observasi dan interview memang sudah harusnya dilakukan ya di bulan-bulan Juni, sebelum proposal itu harusnya udah. Kemudian ada pengumpulan proposal nggak perlu ya. Ini adalah, SDLC aja ya, mengacu pada jadwal SDLC yang teman-teman akan ambil. Misalnya waterfall atau prototype ya yang possible dikerjakan oleh 1 atau 2 orang adalah software development lifecycle klasik seperti itu ya. Nah jadi seperti itu ya untuk proposalnya. Secara umum ya daftar pustaka jangan lupa lampirkan referensi dengan mengikuti referensi yang bagus dari sisi penulisan. Jadi banyak-banyak baca buku dan referensi agar menyelesaikan masalah dari organisasi itu bisa tepat ya. Jadi jangan lupa problemnya adalah di organisasi. Ya, organisasinya punya masalah apa dan teman-teman ingin menyelesaikan masalah itu. Tapi ingat hanya 2 bulan ya. Jadi jangan semua masalahnya diselesaikan, tapi lihat juga waktu 2 bulan itu teman-teman sanggupnya ngerjain apa. Jadi fokus daripada aplikasi KP ini jangan terlalu lebar ya. Agak kita persempit namun bisa beroperasi dengan benar. Artinya dari sisi kualitas aplikasinya memang teruji benar gitu ya, teruji handal tentu saja itu nanti akan ada proses pengujiannya di akhir ya kalau aplikasinya udah jadi. Terus bisa menghandle masalah-masalah integrasi data, masalah konsistensi data, masalah integrity data, ya masalah security data dan lain-lain. Nah itu, cukup sampai situ aja aplikasinya gitu ya. Dan yang saya lihat dari 6 proposal ini rata-rata membuat suatu sistem informasi ya, membuat suatu sistem informasi di mana aplikasi sistem informasi itu pasti ada report di akhir ya, ada laporannya. Nah jadi seperti itu kira-kira ya secara umum, yang harus teman-teman perhatikan dalam penulisan proposal dan
untuk, masing-masing proposal ini sudah saya share ke teman-teman, jadi silakan dari revisi yang ada teman-teman bisa lakukan perubahan gitu ya. Baik itu saja mungkin dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, ini adalah review singkat ya, cuman saya lakukan per proposal itu sekitar 15 menit ya, jadi saya tidak terlalu detail, lebih dan kurang saya mohon maaf, namun informasi-informasi tadi, adalah beberapa dari teori ya software engineering dan beberapa dari pengalaman saya pribadi saat akan melakukan suatu proyek pembuatan aplikasi. Baik itu saja ya dari saya teman-teman, eee, eee, silakan diselesaikan revisinya ya, ditunggu secepatnya karena teman-teman harus memulai untuk membangun perangkat lunaknya ya. Jadi setelah ini teman-teman bisa mendesain perangkat lunaknya secara lengkap, lalu bisa bikin, bisa uji dan nanti akan kita uji cobakan dan kita akan seminarkan di seminar KP di semester depan. Baik itu saja ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.